Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, dibolehkan sholat semampunya apabila kemampuan terbatas. Ya, apabila orang yang sakit sangat terbatas kemampuannya, seperti orang yang sakit, ya, yang hanya bisa berbaring tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya, stroke, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, tangan kakinya stroke, ya, tidak bisa bergerak, ya. Namun masih bisa berisyarat dengan kepala, maka dia sholat sekedar dengan gerakan kepala, ya. Yang bisa digerakkan hanya kepalanya toh. Allahu Akbar. Ya, kalau ruku Allahu Akbar. Ya. Kalau sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Allah. Hanya kepala yang bisa. Ini tangan kakinya tidak bisa, ya. Seperti itu. Ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Pak, ya, oleh Allah SWT. Ini saya cuma menjelaskan bahwasanya agama itu sangat mudah, gitu loh, ya. Artinya kalau tidak mampu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti bisa mungkin ada keluarga kita yang sakit atau teman kita atau tetangga, ya, yang mungkin bertanya bagaimana caranya kalau saya ini diinfus dan tidak bisa kemana-mana, ya, kita bisa memberikan jawabannya, ya, seperti itu. Jadi kalau kemampuannya sangat terbatas seperti orang yang hanya bisa berbaring saja, ya, begitu, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya tetapi masih bisa berisyarat dengan kepala, maka ia sholat dengan sekedar gerakan kepala saja. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW suatu ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Ternyata Rasulullah melihat ia sedang sholat di atas bantal. Sholat di atas bantal. Kemudian Nabi mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut lalu mengambil kayu, ya, dan sholat di atas kayu tersebut. Kemudian Nabi SAW mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya. Nabi SAW bersabda, sholatlah di atas tanah kalau kamu mampu. Kalau mampu loh, Pak, ya. Kalau mampu, ya. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan ima, ya, dengan isyarat kepala. Jadikan kepalamu ketika posisi sujud lebih rendah daripada rukukmu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam sifat sholat Nabi SAW, ya. Jadi sholat itu kalau bisa di tanah, kalau mampu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian menjadikan apa? Kepalanya itu sebagai apa? Untuk isyarat, ya. Sholatnya di atas tanah. Tapi kalau tidak bisa juga karena harus opname di atas rumah sakit di ranjang, ya sudah sholat di situ. Jangan diturunkan, nanti malah apa namanya infusnya lepas dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Ya. Tapi intinya apa? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, ya. Nah, begitu, ya. Nah, tadi di sini disebut al-ima itu artinya adalah berisyarat dengan anggota tubuh seperti kepala, tangan, mata dan alis, ya. Dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila orang yang sakit tidak sanggup berisyarat dengan kepala untuk ruku, kepalanya juga tidak bisa memberikan isyarat untuk ruku dan sujud, ya, maka ia berisyarat dengan matanya. Ini tangan kakinya tidak bisa gerak, kepalanya juga sudah tidak bisa gerak, ya, hanya tinggal matanya, ya. Maka dia berisyarat dengan matanya. Dia mengedipkan matanya sedikit ketika ruku dan mengedipkan lebih banyak ketika sujud. Nah, itu sholat, Pak, ya. Istimewa ini, ya. Karena kalau sholat ini langsung Allah yang memerintahkan kepada Nabi SAW. Dan sholat ini adalah apa? Barometer, ya. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya, ya. Dan tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sejak kecil, sejak dini, suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau sudah sampai 10 tahun. Ini tidak bagi kewajiban-kewajiban yang lain, puasa dan sebagainya, enggak. Tapi untuk sholat, nah itu betul-betul istimewa, ya. Dan Nabi ketika mau meninggal dunia, jagalah sholat, jagalah sholat.
ya, seperti itu. Maka ketika dalam keadaan sakit pun seperti itu, ya, diwajibkan. Kemudian dibolehkan tidak menghadap kiblat apabila tidak mampu dan tidak ada yang membantu menghadap kiblat, ya. Jadi menghadap kiblat ini kan syarat apa? Sahnya sholat, ya. Tapi orang sakit itu kalau dia tidak mampu, tidak bisa, ya, maka tidak mengapa, ya. Sholat menghadap kemana saja, sebisanya dia, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Orang yang sakit apabila dia berada di atas tempat tidur, maka ia tetap wajib menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Baik menghadap sendiri kalau dia mampu, ataupun dihadapkan oleh orang lain. Apabila ia tidak mampu, tidak sanggup menghadap kiblat dan tidak ada orang yang membantunya untuk menghadap kiblat, dan ia khawatir waktu sholat akan habis, maka hendaknya ia sholat sesuai dengan keadaannya. Jadi yang di tempat tidur dia berusaha untuk menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya sudah, sholat sesuai dengan keadaannya tadi itu, ya. Nah, kalau bisa masih bisa dihadapkan ke arah kiblat, ya, semampunya, ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau orang sudah sakit nggak bisa kemana-mana itu kan pakai pempes, ya Pak, ya, kan pakai pempes dan sebagainya, pakai kateter dan sebagainya. Pokoknya ketika sudah masuk waktu sholat, misalkan, ya, keluarganya, ya, dia membersihkan semampunya, setelah itu diganti dengan yang baru, begitu ya, setelah itu sholat, ya. Walaupun di situ masih ada najisnya yang mungkin tidak bisa dibersihkan secara total, begitu ya, tidak apa-apa, ya. Jangan alasan tidak bisa sholat karena najis, tidak boleh, ya. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu, kesanggupanmu, ya. Jadi berusaha untuk dibersihkan, ya. Tapi kalaupun misalkan ada masih sedikit, ya, najis dan sebagainya, tidak apa-apa, ya, sholat seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian, nah di sini, ya, disebutkan, ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kaitannya dengan tadi semampunya, ya, semampunya tadi itu, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu pada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan Nabi mengatakan saddidu wa qaribu, berbuat luruslah, atau kalau tidak mampu maka mendekati lurus, ya. Jadi mendekati apa? Lurus, ya, gitu, ya. Kalau misalkan berbuat yang baik, ya, kalau bisa sebaik-baiknya, sempurna, begitu ya. Tapi kalau tidak bisa, maka mendekati, ya. Itu hadis riwayat Bukhari, ya. Kemudian berdasarkan kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama, sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya, ya. Jadi kalau tidak bisa bersih semuanya, tidak bisa suci semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Berusaha untuk semampunya, misalkan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di sini disebutkan lagi, diperinci lagi, ya, diperinci. Kalau tadi keringanan tadi itu memperinci tentang keringanan bagi orang-orang yang sakit, ya. Kemudian di sini tentang tata cara orang yang sholat, ya, dia tidak mampu berdiri, ya. Orang yang tidak mampu berdiri maka sholatnya sambil duduk dengan ketentuan yang paling utama adalah dengan cara duduk bersila, ya, duduk bersila. Namun apabila tidak memungkinkan duduk bersila, maka dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan, ya. Yang enak gimana? Pokoknya sholatnya itu kalau bisa yang paling nyaman itu kan duduk bersila. Tapi kalau bersila tidak bisa, terserah. Yang enak bagaimana? Duduk iftirash apa duduk bagaimana? Pokoknya senyamannya, ya, begitu, ya. Ada saya punya teman itu kakinya tidak bisa ditekuk, ya. Jadi kalau sholat itu dia selonjor begitu. Kalau ditekuk dia sakit, tidak bisa. Maka sholatnya juga sambil selonjor, duduk begitu, ya. Duduk cara apapun yang mudah dia lakukan, dan duduknya menghadap ke kiblat, ya. Apabila tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa kalau memang tidak bisa, ya.
Kemudian cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan diangkat sehingga sejajar dengan telinga, dan setelah itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, biasa duduk bersila menghadap kiblat, kemudian sama seperti biasa, ya, hanya dia duduk bersila gitu ya, atau duduk yang iftirosh dan lain sebagainya, ya. Cara rukuknya adalah dengan membungkukkan badan sedikit, ya, dan ini merupakan bentuk daripada ima, sebagaimana dalam hadis Jabir, ya, dengan isyarat. Jadi cara kalau misalkan rukuk, ya, Allahu Akbar, tangannya di lutut, kemudian membungkuk sedikit, nah, ya, membungkuk sedikit, ya, termasuk ima, ya, dengan isyarat. Kemudian, ya, tadi kedua telapak tangannya di lutut, ya. Cara sujudnya sama sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Jadi kalau sujud 7 anggota badan, ya. Jadi wajah, kedua telapak tangan, lutut sama kaki yang belakang itu, ya. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak bisa sujud seperti itu, maka sujudnya dengan ima tadi itu, dengan isyarat. Kalau rukuk segini, kalau sujud lebih rendah lagi. Ya, jadi dengan isyarat kepala, ya. Jadi jenengan boleh Pak, kalau misalkan untuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah mau nyoba misalkan, ya, tapi yang bagus berdiri. Tapi kalau mau sholat duduk sambil bersila, duduk bersila, ya, bukan gaya-gayaan Pak, ya, gengsi. Ya, jadi begitu, ya. Kemudian tasyahudnya sama, meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Sudah selesai, ya. Kemudian yang kedua, tata cara sholat orang yang tidak mampu duduk. Orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, maka sholatnya sambil berbaring, ya. Dan sambil berbaring ini ada dua macam. Yang pertama adalah ala jambin. Ala jambin itu berbaring menyamping, berbaring menyamping, ya. Ini lebih utama, ya. Lambung sebelah kanan, ya, menghadap ke arah kiblat.